Kembali di Prioritas Indonesia, pemirsa, bagaimana Koperasi Desa Merah Putih yang menyejahterakan warga desa ini bisa diwujudkan dengan permodalan pinjaman yang mencapai 3 miliar rupiah. Apakah sumber daya di desa sudah bisa menjalankannya? Untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan Dewi Tenti, pemerhati koperasi. Selamat sore Mbak Dewi, terima kasih atas waktunya bersama kami. Mbak, kalau kita bicara mengenai koperasi ini ya, kan model koperasi Desa Merah Putih rencananya ini akan menggunakan model monopoli. Nah, apakah sudah sesuai dengan sistem koperasi kita, Mbak? Mungkin flashback sebentar, ini adalah gebrakan kedua dari Presiden Prabowo ya, yang pertama adalah memisahkan Kementerian Koperasi dengan UKM, kemudian yang kedua adalah mendirikan secara serentak 80.000 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Tentunya kalau kita melihat niatan dari pemerintah ini menjadi sesuatu yang sifatnya serius berkenaan dengan keberadaan koperasi di Indonesia. Hanya saja mungkin kebijakan tersebut harus dibarengi dengan pengetahuan dan mengenal lebih jauh tentang koperasi. Koperasi di Indonesia itu mungkin harus juga diingatkan kembali tentang prinsip perkoperasian. Salah satunya adalah kemandirian dan modal sendiri. Nah, ini tentunya menyalahi prinsip ya, tetapi karena ini adalah sesuatu yang sifatnya sudah masuk ke dalam instruksi presiden, makanya harus diberikan jalan keluar. Mbak Dewi, suaranya terputus. Mbak Dewi, apakah masih tersambung bersama kami? Mbak Dewi? Ya, pemirsa, kita masih mencoba untuk terus menyambung pembicaraan kami dengan pemerhati koperasi Dewi Tenti. Mbak Dewi. Tadi tidak terdengar ya, Pak? Tidak terdengar tadi ya, Pak? hilang setengah penjelasan hilang. Tadi tuh sampai di mana pemerintah tuh harus memperhatikan poin-poin yang ada dalam koperasi sendiri. Dalam prinsip perkoperasian. Betul. Prinsip perkoperasian yaitu kemandirian dan modal sendiri. Oke, jadi apakah kembali lagi ke pertanyaan, berarti model monopoli ini apakah sudah sesuai atau tidak, Mbak? Oke, pakai hotspot kan? Sebentar saya coba pakai hotspot ya. Ini udah denger sih, Mbak. Oke. Iya, pemirsa, kami mohon maaf atas kendala komunikasi tadi. Namun memang pemerintah ini menargetkan terbentuk Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan sebelum Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2025. Hingga kemarin sore jumlah yang terbentuk sudah ada 9.835 unit Koperasi Desa Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat kabinet terbatas dengan sejumlah menteri pada Kamis sore. Rapat ini fokus membahas koperasi desa yang ditargetkan sudah berdiri di seluruh desa dan kelurahan sebelum Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2025. Rapat kabinet terbatas dihadiri antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Zulkifli Hasan mengatakan saat ini telah terbentuk 9.835 unit koperasi desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Koperasi Merah Putih ini bertujuan memangkas rantai pasok yang panjang dari produsen ke konsumen. Selain itu, koperasi juga akan menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat seperti pupuk, tabung gas, dan bantuan pemerintah lainnya. Koperasi juga akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan berfungsi sebagai agen layanan keuangan seperti BRI Link dan BNI Link.
Untuk mendukung implementasi di lapangan, pemerintah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Koperasi Merah Putih yang diketuai Zulkifli Hasan dengan wakil dari unsur menteri dan pelaksana harian. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas pembiayaan melalui plafon kredit awal sebesar 3 miliar rupiah untuk mendukung operasional koperasi. Sudah terbentuk sampai tadi sore 9.835 Kopdes ya sampai tadi sore. Karena tiap hari berkembang terus. Itu. Dan koperasi ini kenapa dibentuk? Satu, untuk memotong rantai pasok yang panjang. Jadi dia nanti Kopdes itu bisa menyalurkan sembako dari produsen langsung Kopdes. Jadi rantai pasokan yang panjang dipotong. Pendirian Koperasi Desa Merah Putih yang masuk dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian khusus dari Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Ia menegaskan pengelola Koperasi Desa Merah Putih tak akan rugi karena model bisnis yang digunakan akan memonopoli berbagai kebutuhan desa hingga bantuan dari pemerintah. Menurut Budi Ari, koperasi akan mendapat fasilitas pembiayaan dari bank pemerintah dengan bunga rendah. Kita ingin membentuk kelembagaan yang kuat di desa, kelembagaan ekonomi khususnya di desa yang sangat kuat, tangguh dan berkelanjutan. Ini nanti berarti desa dapat pinjaman gitu Pak dari... Ini kan tadi dia bilang plafon. Plafon itu kan artinya sesuai kebutuhan. Ada desa yang perlu 2 truk, tapi juga ada desa yang bisa punya 3 truk. Gitu loh. Tapi itu semua dalam kalkulasi dan verifikasi bisnis. Diharapkan bisa memperoleh keuntungan karena Kopdes Merah Putih ini harus untung. Ya. Itu nanti dalam pengembaliannya nanti ada bunganya nggak Pak? Ya itu nanti ada lagi disusun, itu kan nanti lembaga perbankan yang bicara. Yang pasti bunganya murah. Saya dengar sih bisa di kisaran 5% paling atau di bawahnya. Bunganya ya. Tenornya 10 tahun lama. Program Koperasi Desa Merah Putih juga diawasi langsung Kejaksaan Agung. Menteri Koperasi Budi Ari sudah mengajukan permintaan kepada Jaksa Agung untuk membantu dalam hal pengawasan, pendampingan hukum, serta mitigasi risiko dalam program Koperasi Desa Merah Putih. Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan jajaran kejaksaan mendukung dan mengawal program Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi ini cukup luas dengan di seluruh desa seluruh Indonesia. Sekitar 80.000 koperasi dan tentunya ini adalah bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang ece-ece, bukan pekerjaan yang asal-asalan, tapi memerlukan suatu keseriusan dan dengan satu etika yang sama dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Saat ini, Kejaksaan Agung memiliki aplikasi Jaga Desa yang diharapkan dapat membantu pemantauan kegiatan yang dilaksanakan di desa, termasuk penerapan program Koperasi Desa Merah Putih. Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.